Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dengan menggunakan naga bepergian melalui 9 surga, Chu Feng pun terbang dengan kecepatan penuh. Namun setelah terbang hanya selama 4 jam, kekuatan pil obat terlarang mulai dengan cepat memudar, dan perasaan rebound mulai melonjak naik di dalam tubuhnya. Dalam situasi itu, Chu Feng juga tidak berani untuk terus bergegas. Dan di tempat terdekat, ia memilih pegunungan yang tidak terlalu besar, dan segera bersembunyi di dalamnya. Yang disebut dengan tempat yang paling berbahaya, dan itu adalah tempat yang paling aman. Memang ada kebenaran tertentu di dalam kalimat itu. Barisan pegunungan yang tidak biasa, itu sama sekali bukan daerah terbaik untuk bersembunyi. Tetapi justru karena itulah, mungkin itu akan selalu diabaikan oleh orang-orang yang sedang mencari. Jadi Chu Feng merasa, bahwa ini adalah tempat yang baik untuk bersembunyi. Boom boom boom. Setelah memasuki pegunungan, Chu Feng menggenggam Asura Ghost Axe miliknya, dan mengayunkannya dengan liar. Dengan paksa dari gunung batu yang ada, dia menciptakan gua di gunung di sana. Setelah menciptakan gua di gunung itu, dia pertama kali meletakkan banyak formasi spiritual deteksi di luar gua. Kemudian setelah itu, ia meletakkan formasi spiritual penyembunyian di pintu masuk gua, dan itu memungkinkan orang lain tidak dapat menemukan tempat itu. Hanya setelah melakukan semua itu, dia baru bisa merasa lega bersembunyi di dalamnya. Meraung. Dengan sangat cepat, kekuatan rebound dari pil obat terlarang itu mulai meningkat. Bahkan setelah mengkonsumsi pil penyembuhan yang diberikan wakil kepala Gao kepada Chu Feng, rasa sakit itu masih sangat sulit bagi Chu Feng untuk ditahan. Seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya mengebor ke dalam tubuh Chu Feng, dan dari pembuluh darah, kulit, dan bahkan organ dalamnya, mereka merobek dan menggigit Chu Feng di seluruh tubuhnya. Ada rasa gatal aneh yang tak tertahankan, dan rasa sakit yang tak tertandingi. Tapi dengan sangat cepat rasa sakit yang luar biasa itu menghilang, dan kemudian setelahnya, apa yang menimpanya adalah panas yang sangat terik, dan seolah-olah Chu Feng sedang dipanggang secara hidup-hidup. Dia mengalami penyiksaan dari lautan yang berapi-api, dan itu juga seolah-olah ada kompor yang membakar tubuh Chu Feng dari dalam. Saat dia tersiksa oleh panas yang mengerikan itu, Chu Feng sudah merobek-robek pakaiannya, dan dia sudah telanjang bulat saat dia berguling-guling di dalam gua. Namun meski begitu, dia tidak bisa menahan rasa panas ini. Akhirnya lambat laun perasaan panas itu pun memudar, namun apa yang tidak Feng Chu harapkan adalah, bahwa penyiksaan dari pil obat terlarang itu masihlah berlanjut. Dan kali ini, itu adalah rasa dingin yang menusuk tulang. Karena saking dinginnya Chu Feng sampai menggigil, dan itu benar-benar tak tertahankan. Seolah-olah dia dipindahkan ke dalam gua es. Merasakan itu, kadang-kadang Chu Feng berkeringat dengan tetesan keringat yang besar, dan kadang-kadang seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sesekali dia memegang jantungnya, lalu menggaruk-garuk dadanya. Kadang-kadang dia juga memukuli dadanya, dan menginjak-injak kakinya. Dia pun kembali disiksa sampai mati. Ketika siksaan itu dimulai, Chu Feng bahkan berteriak dengan sangat keras untuk melepaskan rasa sakitnya sendiri. Tetapi setelah itu, Chu Feng bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak, dan dia sudah lemas tanpa daya di tanah, bahkan kadang-kadang dia akan bergerak-gerak. Harus dikatakan bahwa rebound dari pil obat terlarang ini, itu benar-benar sangat menyiksanya. Efek samping itu tidak akan menyebabkan orang pingsan karena rasa sakit. Efek samping itu akan membuat mereka tetap jernih dan terjaga, itu untuk mengalami rasa sakit itu dengan seluruh tubuh dan hati mereka. Itulah harga yang harus dibayarnya. Meminjam kekuatan yang bukan milik diri sendiri, itu berarti mereka harus membayar harga yang sesuai untuk itu. Itulah yang dinamakan pil obat terlarang. Chu Feng saat ini membayar harga itu, dan sepanjang hidupnya itu adalah rasa sakit fisik yang paling tak tertahankan, yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi Chu Feng tidak menyesalinya karena dia masih bisa hidup,
dan dia bahkan mendapatkan 1.050.000 manik-manik mendalam karena itu. Manik-manik mendalam itu akan sangat meningkatkan kultivasi Chu Feng, dan jarak ke tingkat 7 dari dunia mendalam akan selangkah lebih dekat. Itu juga menunjukkan bahwa dia, itu selangkah lebih dekat dalam menyelamatkan Su Rou dan Su Mei. Jadi, Chu Feng merasa semuanya sangat berharga. Bahkan jika harga rebound itu bahkan lebih menyakitkan dan lebih lama, itu masih akan sia-sia baginya. Dan harus dikatakan juga, bahwa pencegahan Zi Xuanyuan sebelumnya juga sangat berpengaruh. Karena Jie Xingpeng benar-benar telah pergi, dan dia tidak secara diam-diam mengikuti Chu Feng. Jadi untuk sementara waktu, Chu Feng sudah aman. Namun di saat Chu Feng dipenuhi dengan rasa sakit rebound dari pil obat terlarang di dalam gua gunung, dan menerima gelombang demi gelombang siksaan, 6 kekuatan yang masing-masing kehilangan 150.000 manik-manik mendalam mereka, itu tidak rela menerima keluhan yang tak terucapkan, dan mereka segera membuat pergerakan. Sekte Yuan Gang, Sekte Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, Lembah Dewa Pedang, dan Klan Jie, keenam kekuatan puncak itu menawarkan hadiah besar, lalu mengirimkan poster-poster buronan di mana saja di benua 9 provinsi, dan bergabung untuk mengeluarkan poster buronan untuk Chu Feng. Adapun alasan kenapa mereka mengeluarkan poster buronan itu, ini juga sangat tidak masuk akal. Mereka benar-benar mengatakan bahwa Chu Feng telah mengambil persenjataan elit Asura Ghost Axe mereka, dan itu merupakan kekuatan yang ditemukan di dalam sisa-sisa kuno. Karena berita tersebut dapat meracuni para ahli kekuatan mereka, dan menyebabkan mereka mengalami kerugian besar. Mereka bahkan mengatakan bahwa Chu Feng adalah wabah dan harus dimusnahkan. Meskipun dia masih sangat muda, dia masih harus disingkirkan. Karena kalau tidak, akan ada bencana yang tak berkesudahan di masa depan. Menghadapi pernyataan absurd seperti itu, World Spirit Guild tidak mau muncul untuk mengatakan apapun. Setelah semua, mereka sudah membantu Chu Feng sebelumnya, dan membantunya untuk berhasil melarikan diri. Dan juga karena itulah, Sekte Yuan Gang dan kekuatan lainnya merasakan kebencian di hati mereka terhadap World Spirit Guild, dan beberapa bahkan ingin menyerang World Spirit Guild. Pada saat-saat seperti itulah, persekutuan spiritualis dunia benar-benar tidak bisa lagi mengganggu hal-hal antara Chu Feng dan kekuatan lainnya. Karena kalau tidak, itu sama saja dengan membakar diri mereka sendiri. Adapun dengan villa bergengsi, mereka tiba-tiba tidak mengeluarkan poster yang diinginkan, dan mereka diam-diam menerima 150.000 manik-manik mendalam yang telah ditipu oleh Chu Feng. Adapun mengapa hal tersebut bisa terjadi, tidak diragukan lagi itu ada sedikit banyak hubungannya dengan Zi Xuanyuan. Harus dikatakan juga bahwa, segera setelah poster yang diinginkan keluar, keributan mulai mendidih. Setelah semua dalam gathering pernikahan, Chu Feng sudah membuat namanya melambung tinggi dalam sekali jalan, dan banyak orang yang memiliki kesan baik tentang Chu Feng, dan bahkan ada yang merasa bahwa dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir, bahwa Chu Feng adalah orang yang seperti itu. Itu menyebabkan banyak kesan baik dari orang-orang terhadap Chu Feng langsung hancur. Terutama dengan membesar-besarkan 6 kekuatan besar. Maka gelar Chu Feng menjadi hina, tak tahu malu, jahat, licik, semua kutukan itu diikat ke Chu Feng, dan banyak orang merasa jijik terhadapnya. Pada hari itu, 10 hari telah berlalu sejak Chu Feng melarikan diri dari villa bergengsi. Setiap orang yang masih berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan, itu berkumpul di puncak-puncak gunung. Itu bukan karena alasan lain, tetapi hanya karena Ziling. Dia telah mengasingkan dirinya untuk waktu yang lama, dan dia akan keluar hari ini. Dan juga pada hari ini, dia akan mengumumkan siapa orang yang dicintainya. Aku benar-benar bertanya-tanya, siapakah orang yang disukai Lady Ziling? Seharusnya Jie Qingming kan, jika bukan Jie Qingming, maka orang itu adalah Su Zhongyu. Lagi pula, mereka berdua adalah yang paling baik di antara mereka yang ada di pertemuan pernikahan, dan hanya mereka yang layak untuk Lady Ziling.
Bagaimana mungkin? Bukankah Jie Qingming dan Su Zhongyu sudah menikah dengan murid-murid dari villa bergengsi? Mereka sudah mengatur pernikahan dengan senior Ziling dari villa yang sama, jadi bagaimana bisa wanita yang cerdas dan pintar seperti Ziling memilih keduanya? Tidak begitu juga bodoh, pernikahan itu bisa diatur, dan mereka juga bisa dihancurkan. Selain itu, Lady Ziling telah mengasingkan diri sebelum pernikahan ditetapkan, dan orang yang dia cintai sudah tinggal di hatinya. Aku percaya bahwa dia adalah wanita yang sangat mencintai. Jika dia benar-benar mencintai seseorang, bahkan jika orang itu sudah menikah, dia masih akan mengumumkan siapa orang yang dia cintai, dan dia tidak akan pindah karena itu, ucap orang-orang. Pada saat itu di puncak-puncak gunung, orang-orang membentuk lautan manusia. Orang-orang memiliki banyak tebakan mengenai orang yang disukai Ziling, dan banyak juga orang merasa bahwa, kemungkinan besar orang itu adalah Jie Qingming dan Su Zhongyu adalah yang terbesar. Tetapi beberapa orang juga merasa itu tidak mungkin. Dan pada topik itu, orang-orang bahkan mulai berdebat. Mendengus. Jie Qingming, oh Jie Qingming. Selain Jie Qingming, itu masih ada Su Zhongyu. Selain keduanya, apakah tidak ada orang lain di generasi muda dari 9 provinsi? Ucap Tang Yixiu. Di antara kerumunan orang, Tang Yixiu dengan marah meludah. Lalu wajah dari Bai Yunfei, Liu Xiaoyao, dan Song Qingfeng, mereka yang berada di sisinya juga tidak senang. Karena bagi mereka yang juga mendapat surat undangan, mereka benar-benar merasa pahit. Karena semua orang hanya memusatkan fokus mereka kepada sosok Jie Qingming dan Su Zhongyu. Betul sekali. Generasi muda 9 provinsi jelas-jelas tidak terbatas, dan itu bukan hanya Su Zhongyu dan Jie Qingming saja. Lalu untuk orang yang dicintai Lady Ziling, itu juga pasti bukan keduanya. Orang itu adalah aku, Mu Rongyu. Ucap Mu Rongyu. Tiba-tiba saja sosok yang membawa pedang kayu ilahi di belakang punggungnya, itu berjalan ke garis pandang mereka. Orang itu adalah kepala lembah muda dari lembah Dewa Pedang, yaitu Mu Rongyu. Mendengus. Aku memanglah orang yang tidak tahu malu, tetapi aku belum pernah melihat seseorang yang bahkan jauh lebih tidak tahu malu seperti kamu, balas Song Qingfeng. Setelah mendengar kata-kata Mu Rongyu, Song Qingfeng dan yang lainnya dengan dingin mendengus. Mereka yang memiliki masa lalu yang dalam dengan Mu Rongyu, itu secara alami sangat tidak senang padanya, dan mereka tidak akan menanggung Mu Rongyu saat ia membual di siang hari bolong. Kenapa? Apakah kamu merasa gatal dan ingin menggaruk? Ucap Mu Rongyu. Mu Rongyu dengan jijik menyapu pandangannya ke arah 4 orang itu, dan ia memiliki dominasi yang tak tertandingi. Cih, kamu hanya bisa mengandalkan persenjataan elitimu saja. Jika kamu tidak memiliki elit armamen itu, kamu mungkin tidak dapat mengalahkan aku. Tang Yixiu melolong dengan getir. Benar-benar bodoh. Memiliki elit armamen sama juga dengan memiliki keterampilan. Kenapa? Apakah aku yang memiliki elit armamen tidak diizinkan menggunakannya? Jika kamu bisa, maka dapatkan juga. Jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, jangan memberitahu orang lain bahwa mereka tidak dapat menggunakannya, kata Mu Rongyu dengan jijik. Bajingan, apakah kamu pikir kamu yang sudah mendapatkan pedang kayu ilahi itu sendiri? Kamu hanya mengandalkan fakta, bahwa kamu memiliki kakek yang baik, balas Bai Yunfei sambil mengutuk. Memiliki kakek yang baik juga, berarti aku telah melakukan banyak hal baik dalam kehidupan masa lalu aku. Jadi itulah sebabnya, mengapa aku memiliki keberuntungan ini dalam kehidupan ini. Tidak perlu bagi kalian semua untuk mengagumi atau iri. Jangan melakukan hal-hal jahat lagi dalam kehidupan ini, dan lakukanlah hal-hal yang lebih baik. Mungkin setelah mati, kamu bahkan bisa dilemparkan ke dalam janin yang baik di kehidupan kamu berikutnya. Tetapi jika melihat moralitas dan perilaku kamu saat ini, aku khawatir kehidupan kamu selanjutnya akan sangat mengerikan. Ucap Mu Rongyu dengan nada mengejek. Secara tersembunyi itu mengindikasikan bahwa, mereka berempat tidak akan punya kesempatan dalam hidup ini, dan hanya bisa berharap untuk kehidupan yang berikutnya. Tentang topik keberuntungan, kakekmu benar-benar beruntung.
Tidak hanya dia tidak mati setelah ditabrak tebing, dia bahkan mengambil elit armamen. Tapi sayangnya, dia terluka parah karena jatuh, dan kurang dari 2 tahun setelah mengambil elit armamen, kakinya mulai lemas dan akhirnya meninggal. Ya, dia meninggal. Hahaha, Liu Xiaoyao juga dengan dingin mengejek. Liu Xiaoyao, kamu benar-benar ingin mati, balas Murong Yu. Dan setelah mendengar kata-kata itu, wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengeluarkan pedang kayu ilahi di belakang punggungnya, dan tekanan yang tak terbatas menyapu Liu Xiaoyao. Ledakan, bang! Namun, sebelum membiarkan tekanan menyentuh Liu Xiaoyao, lapisan riak datang dan meledak. Dan setelah riak itu menghilang, orang-orang dengan heran menemukan bahwa, seorang pria parubaya yang memegang kipas lipat tanpa suara muncul di depan Liu Xiaoyao, dan orang itu adalah kepala lembah bebas dan tidak terkendali. Kepala muda lembah Murong, sabiknya kelola putra kamu sendiri. Karena saat ini kami sesang bersatu, lantas, di mana kesopananmu jika saling melukai seperti ini? Ucap kepala lembah bebas dan tidak terkendali. Setelah kepala lembah bebas dan tidak terkendali memblokir serangan itu, dia tidak mempersulit Murong Yu. Tapi dia hanya berteriak marah pada sosok yang berjalan di belakang Murong Yu. Orang itu adalah ayah dari Murong Yu, yaitu kepala lembah Dewa Pedang. Lembah Dewa Pedangku saat ini berada dalam aliansi dengan Sekte Yuan Gang, Sekte Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, dan Lembah Bebas dan Tidak Terkendali. Di masa depan, kamu tidak boleh begitu ceroboh, dan menyebabkan masalah bagi senior lainnya. Jika itu terjadi lagi, maka aku akan mengambil kembali pedang kayu ilahimu itu. Alis kepala lembah pedang dewa melengkung ke dalam, dan dia dengan dingin menegur. Aku tidak akan berani lagi, balas Murong Yu. Murong Yu jelas-jelas sangat takut pada ayahnya. Terutama setelah mendengar bahwa dia akan merebut kembali pedang kayu ilahinya, dia buru-buru mengakui kesalahannya dalam ketakutan. Melihat adegan itu juga menyebabkan wajah Tang Yixiu, Song Qingfeng, dan yang lainnya bersinar lebih terang, itu saat mereka mencibir diam-diam. Apakah kalian semua juga memperhatikannya? Dari segi usia, kamu bahkan sedikit lebih tua dari Murong Yu. Dan sebagai senior, tidak bisakah kamu menghasilkan sedikit untuk juniormu? Namun pada saat itu Juha, kepala lembah bebas dan tidak terkendali berteriak kepada empat itu. Hubungan lembah bebas dan tidak terkendali dengan kekuatan lain selalu sangat baik, sehingga kepala lembah bebas dan tidak terkendali sama juga dengan menjadi tetua bagi mereka. Dengan demikian, Tang Yixiu dan yang lainnya menundukkan kepala mereka secara diam-diam, itu ketika menghadapi teriakan kepala lembah dan tidak berani berbicara balik. Aku tidak akan pernah berpikir, bahwa lembah pedang dewa yang selalu tidak menyukai Sekte Yuan Gang, Sekte Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, dan lembah bebas dan tidak terkendali, itu akan menyerah ketika beraliansi, ucap Su Jingyu. Dalam kerumunan, ketika Su Zongyu melihat adegan itu, dia tidak bisa membantu, tetapi cemberut ringan. Dan tatapannya juga berkilauan, karena bagi World Spirit Guild-nya, itu bukan situasi yang baik. Itu semua karena klan Jie bermain trik di belakang mereka. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir cepat atau lambat, persekutuan spiritualis dunia aku dan klan Jie akan mengalami pertempuran hebat. Seorang tetua dari persekutuan spiritualis dunia berkata dengan suara rendah. Oh, itu tidaklah penting. Kita hanya perlu bertahan 1 tahun lagi. Karena 1 tahun kemudian, ini adalah waktunya bagi mereka membayar harganya. Tatapan wakil ketua Gao menjadi dingin saat menjawab. Dan setelah mendengar kata-kata itu, Su Zongyu dan yang lainnya yang menerima pesan mental darinya, semuanya sangat terkejut. Terutama untuk Gubo, dia bahkan secara diam-diam berkata, "Apa? 1 tahun kemudian, apakah leluhur lama akan keluar? Aku benar-benar ingin melihat kemuliaannya. Tapi Chu Feng, bisakah kamu bertahan melewati 1 tahun ini?" Ucap Gubo. Selama dia memikirkan Chu Feng yang dicari oleh 6 kekuatan puncak di 9 provinsi saat ini, Gubo menjadi sangat khawatir. Lihatlah, Lady Ziling akan datang, teriak seseorang.
Tepat pada saat itu, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di antara kerumunan. Dan segera setelah itu, tatapan semua orang tidak bisa membantu, tetapi menyapu ke arah cakrawala yang jauh. Pada saat itu, hampir semua orang tidak bisa untuk tidak menatap percepatan karena di atas cakrawala. Di sana ada sebuah kursi sedan yang indah, yang dibawa oleh 4 ahli di ranah surga, dan kemudian perlahan-lahan mendekat. Orang-orang di tempat kejadian sudah tidak asing lagi dengan gaya penampilan khusus itu. Itu adalah penampilan unik Ziling. Sebagai putri angkat Qinlei, kepala villa bergengsi, posisi Ziling di villa bergengsi bisa dikatakan sangatlah tinggi. Bahkan beberapa orang yang memiliki informasi orang dalam juga memahami, bahwa Ziling juga memiliki kakek yang luar biasa. Kekuatan kakeknya mungkin tidak lebih lemah dari Qinlei, bahkan mungkin lebih kuat darinya. Jadi, bagi semua orang di tempat kejadian, selama itu laki-laki, mereka ingin menjadi orang yang bisa menikah dengan Ziling, dan mereka ingin merebut hati perempuan muda itu. Akhirnya kursi sedan itu perlahan-lahan turun, dan mengikuti pembukaan pintu kursi sedan secara bertahap. Lalu Ziling juga berjalan keluar, dan muncul dalam garis pandang semua orang. Ziling hari ini memang sangat cantik. Mata besarnya yang jernih dan berkilau, bulu mata yang panjang dan meringkuk. Mata seperti itu sangat bersih, dan mereka bahkan lebih menarik dari mata rubah itu. Bahkan tidak perlu berbicara tentang wajah Ziling. Wajah oval yang sangat sempurna, hidung kecil, bibir merah muda seperti buah ceri, kulitnya seputih salju dan berkilau, dan ketika dihiasi dengan rok berwarna ungu yang berbeda dari kerumunan, itu benar-benar menyihir orang yang tak terhitung jumlahnya. Wah, dia terlalu cantik. Wanita seperti itu seharusnya hanya bisa muncul dalam mimpi. Tapi aku tidak akan pernah berpikir, bahwa aku bahkan bisa melihatnya dalam kenyataan. Dalam sekejap ini, aku seperti tiba di alam mimpi. Jika seseorang memiliki kecantikan seperti Lady Ziling yang menyertai mereka di dalam kehidupan mereka, maka keinginan apa lagi yang bahkan masih mereka butuhkan? Tapi aku bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya memiliki keberuntungan dan bisa mendapatkan hati Lady Ziling? Tidak peduli siapa itu, untuk bisa menikahi wanita cantik seperti Lady Ziling, mereka harus berasal dari keberuntungan yang diolah dari kehidupan mereka sebelumnya, dan asap hijau naik dari kuburan leluhur, ucap orang-orang. Setelah Ziling muncul, itu banyak teriakan yang terdengar, dan semua orang tertarik dengan penampilan cantik wanita muda itu. Semua orang sangat menantikan, siapakah orang yang dimiliki Ziling di dalam hatinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.